Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Selvi Nurani dengan NIM 23080600061 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Darussalam Ciamis. Nah, di sini saya akan membahas tentang manajemen sarana dan prasarana di lingkungan pendidikan Islam anak usia dini. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari sarana. Pengertian di sini, sarana adalah segala jenis alat, benda, atau peralatan yang langsung digunakan dalam proses belajar mengajar dan kegiatan anak sehari-hari. Jadi, maksudnya itu sarana dapat diartikan sebagai segala jenis alat, benda, atau peralatan yang secara langsung digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar dan juga aktivitas sehari-hari anak di sekolah. Nah, sarana itu merupakan unsur utama yang menjadi media atau alat bagi untuk guru dalam menyampaikan materi serta bagi anak untuk berlatih berbagai kemampuan dasarnya. Tanpa adanya sarana yang memadai itu, proses transfer ilmu dan juga keterampilan akan terasa sulit, belajar lebih efektif dan juga maksimal. Di sini saya akan mengambil contoh sarana yang ada di sekitar lingkungan PAUD. Di sini saya mengambil meja dan kursi. Nah, meja dan kursi itu merupakan sarana utama yang sangat penting di pendidikan anak usia dini karena berfungsi sebagai tempat duduk dan tempat anak melakukan berbagai kegiatan belajar seperti menulis, menggambar, mewarnai, serta makan dan juga minum. Lalu ukuran meja dan kursi di pendidikan anak usia dini harus disesuaikan dengan tinggi badan anak agar posisi duduknya ergonomis, nyaman, dan tidak membuat anak cepat lelah atau sakit punggung. Selain itu juga, desainnya dibuat aman tanpa sudut tajam, serta kuat dan kokoh agar tahan lama digunakan oleh anak-anak yang aktif bergerak. Lalu ada buku cerita bergambar. Buku cerita bergambar adalah sarana yang sangat efektif untuk mengembangkan kemampuan bahasa dan juga imajinasi anak. Buku ini berisi tentang cerita pendek yang disertai dengan gambar-gambar yang berwarna cerah, menarik sehingga mudah dipahami dan juga disukai oleh anak. Nah, fungsinya itu tidak hanya untuk membaca, tetapi juga untuk melatih anak untuk mendengarkan, memperbanyak kosakata, dan juga memahami urutan kejadian, serta mengenal nilai-nilai moral dan budi pekerti yang baik. Nah, melalui gambar dan cerita, anak itu juga bisa belajar mengenal berbagai jenis benda, hewan, tumbuhan, dan juga lingkungan di sekitar dengan cara yang menyenangkannya. Selanjutnya yang terakhir ada balok susun. Balok susun adalah salah satu jenis alat permainan edukatif atau APE yang paling umum dan sangat bermanfaat di PAUD. Nah, alat ini biasanya berbentuk balok-balok dengan berbagai bentuk geometri seperti kubus, balok panjang, silinder, segitiga, dan juga lain-lainnya, serta memiliki warna-warna yang menarik. Lalu fungsinya untuk apa? Fungsinya itu sangat beragam, mulai dari melatih kemampuan motorik halus saat anak memegang, ada juga menyusun dan juga menumpuk balok hingga mengembangkan kemampuan kognitif seperti mengenal bentuk, warna, ukuran, dan juga konsep ruang. Anak juga bisa belajar tentang keseimbangan, sebab akibat, serta melatih kreativitas dan juga imajinasi untuk membangun berbagai bentuk bangunan sesuai dengan keinginan anak. Lalu selanjutnya ada pengertian dari prasarana. Apa itu prasarana? Prasarana adalah segala fasilitas atau bangunan yang mendukung dan juga memungkinkan kegiatan belajar mengajar yang dapat belajar dengan lancar, namun tidak secara langsung digunakan sebagai alat untuk belajar. Jadi, prasarana itu dapat diartikan sebagai segala jenis fasilitas atau bangunan yang berfungsi untuk mendukung dan juga memungkinkan seluruh kegiatan belajar mengajar itu serta aktivitas di sekolah dapat berjalan dengan lancar, aman, dan juga nyaman. Berbeda dengan sarana yang tadi ya, yang sarana itu kan merupakan
alatnya langsung. Kalau misalkan prasarana lebih bersifat sebagai wadah atau tempat yang menaungi seluruh kegiatan tersebut. Nah, dalam keberadaan prasarana bisa menjadi syarat mutlak yang harus ada sebelumnya proses pendidikan yang dapat dilaksanakan. Di sini saya mengambil dua contoh dari prasarana. Yang pertama itu ada gedung sekolah dan juga halaman sekolah. Gedung sekolah merupakan bangunan utama yang menjadi wadah atau tempat berlangsungnya seluruh kegiatan pendidikan. Gedung sekolah berfungsi sebagai melindungi anak dan juga guru dari cuaca panas, hujan, serta menjaga keamanan lingkungan belajar. Lalu halaman sekolah itu merupakan area terbuka yang digunakan sebagai tempat bermain luar ruangan atau outdoor seperti upacara, senam, dan juga kegiatan fisik lainnya. Halaman yang luas juga dan juga aman sangat penting untuk melatih motorik kasar dan kebebasan bergerak anak. Yang kedua ada ruang kelas, yaitu ruangan khusus tempat guru mengajar dan juga anak-anak belajar serta bermain untuk setiap harinya. Ruangan kelas juga harus dirancang agar nyaman, cukup cahaya, sirkulasi udaranya lancar, dan juga aman agar anak bisa untuk fokus belajar. Dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 pasal 31 disebutkan bahwa sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan juga pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan juga perlindungan anak usia dini. Lalu pengadaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanannya. Nah, lalu kenapa harus sesuai dengan jumlah anak? Karena hal ini untuk menunjang stabilitas dalam pembelajaran, misalnya rasio antara APE dengan peserta didiknya. Contoh, kalau misalkan jumlah peserta didik ada 20 orang, maka dengan satu permainan puzzle itu sangat kurang efektif dan juga kurang efisien, tentunya dalam pembelajarannya. Karena tentu dari 20 peserta pendidik itu akan menunggu giliran yang lama sekali. Artinya apa? Di sini rasio antara APE dengan peserta didik itu harus seimbang, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran bisa efektif dan juga efisien. Kemudian dalam Permendikbud ini juga disebutkan harus sesuai dengan usia. Kenapa? Karena permainan yang tidak sesuai dengan usianya akan membuat anak susah di dalam memainkan sehingga akan berpengaruh pada aspek perkembangannya. Lalu yang ketiga ada lingkungan sosial. Kenapa harus sesuai dengan lingkungan sosial dan budayanya? Karena salah satu ciri anak adalah mudah mengenal dan juga beradaptasi dengan lingkungan terdekatnya. Yang terakhir ada sesuai dengan jenis layanannya. Di sini maksudnya itu kalau kita butuh apa aja, RA gitu kan contohnya butuh apa, lalu kalau TPA kita itu butuh apa, dan begitu juga dengan bentuk layanan yang lainnya. Karena di PAUD itu tidak hanya ada IGRA ataupun RA gitu, tetapi ada TPQ dan juga sebagainya. Lalu ada juga prinsip pengadaan sarana prasarana yaitu aman, bersih, sehat, nyaman, dan juga indah sesuai dengan tingkat perkembangan anak yaitu memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar dan juga benda lainnya yang layak untuk dipakai serta tidak membahayakan untuk kesehatan anak. Di sini ada dua bentuk sarana dan prasarana PAUD. Yang pertama ada sarana dan prasarana pembelajaran indoor. Sarana pendidikan yang digunakan di dalam ruangan berupa alat atau mainan yang dirancang khusus untuk merangsang perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan juga seni anak usia dini sambil bermain. Sarana prasarana indoor biasanya terdiri dari berbagai fasilitas permainan yang berupa balok susun, puzzle, bola warna-warni, dan juga APE lainnya yang bisa merangsang untuk perkembangan anak. Yang kedua, ada sarana dan prasarana pembelajaran outdoor. Sarana pendidikan yang digunakan di luar ruangan dirancang khusus untuk merangsang perkembangan anak usia dini secara menyeluruh dengan aktivitas yang lebih bebas dan juga dinamis.
Selain harus melengkapi sarana dan prasarana di ruangan, lembaga PAUD juga harus melengkapi sarana dan prasarana di ruangan terbuka ataupun halaman sekolah. Sarana prasarana yang terdapat di ruangan terbuka juga sama isinya dengan yang ada di dalam kelas, yaitu tentang fasilitas pembelajaran atau permainan. Hanya saja bentuk dan jenisnya berbeda sesuai dengan kondisi yang terdapat di halaman sekolah. Tentunya, sarana dan prasarana yang ada di halaman outdoor terdiri dari perosotan, ayunan, jungkat-jungkit, dan juga tangga majemuk. Semua itu biasanya disediakan oleh kemampuan sekolah dalam memberikan fasilitas. Semakin lengkap fasilitas yang diberikan, maka dari itu sekolah tersebut akan semakin bagus dan juga semakin bagus sekolah tentu akan semakin menambah daya tarik untuk masyarakatnya. Demikianlah penjelasan mengenai manajemen sarana dan prasarana di pendidikan anak usia dini ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.